Sebetulnya walaupun kita nggak bisa mengakses dengan Mhm. mudah quantum computer, bukan berarti artinya saat ini kita tidak perlu memperdulikan, ya. Karena ada satu mekanisme yang kita sebut harvest now, decrypt later. Bisa saja ada orang-orang yang saat ini Mhm. mengumpulkan data-data itu, walaupun Oh. tidak dapat dilihat, dengan harapan suatu ketika dia bisa mengakses quantum computer dan dia bisa bongkar mendapatkan key-nya. Apalagi kalau data itu data yang sangat important, data kenegaraan. Ada nggak sih Pak solusinya gitu? Sebetulnya ada sudah Oh, solusinya. oke. Sebuah enkripsi yang quantum proof Oke. untuk menggantikan RSA. Halo teman-teman semua. Halo, Selamat datang kembali di Equinix Econik Weekly Weekly Tech Tech Talk. Talk. Yeay. Balik lagi Pak Jul, kita ke Ya, agenda rutin kita, Equinix Weekly Tech Talk. yes. Yang mungkin sebelum-sebelumnya kita sempat mengeluarkan beberapa episode spesial ya Pak ya. Mm-mm, Di mm. antaranya juga kalau nggak salah Equinix baru berulang tahun ya Ulang Pak ya. tahun yang Yang 19. keberapa Pak? Iya. 19. Mm. Wah, oke, udah menuju dewasa nih ya Sudah, Pak. ya, sudah hampir dewasa nih. Iya. Oke, baik Pak Jul. Dan mungkin untuk episode kali ini ya, Mm-mm. ditemani lagi bersama saya Amelia sebagai hostnya dan juga Bapak Julianto. Kita akan Ketemu membahas lagi. sedikit hal yang tentang teknologinya nih ya Pak Ya, ya. mungkin Mm-mm. sedikit high tech gitu ya, encryption Oke, gitu katanya. ya tentang Mm-mm, enkripsi ya Pak ya. mm-mm. Jadi tentang post quantum Quantum cryptography, cryptography atau PQC ya Pak ya. PQC. Ya. Nah mungkin buat teman-teman nih Pak yang mungkin belum tahu juga PQC ini apa sih Pak sebenarnya gitu? Oke, Mm-mm. jadi PQC singkatan dari Post Quantum Cryptography adalah Oke. sebuah kriptografi yang sudah melewati ancaman quantum komputer. Artinya Mm-mm. yang sudah proven tidak bisa dibongkar oleh adanya perkembangan komputer kuantum. Jadi itu dikeluarkan oleh sebuah badan ya yang saya agak lupa namanya, Oke. yaitu menuliskan semua algoritma atau modul kriptografi yang ada di dunia, Mm-mm. mana yang lolos, mana yang tidak lolos, begitu. Oke Pak. Jadi kita sebagai masyarakat bisnis, saya kira harus aware masalah itu, karena kalau menggunakan teknologi enkripsi yang tidak lolos, yang Mm-mm. tidak quantum proof, Mm-mm. artinya kita dalam ancaman sebetulnya. Dalam artian sudah obsolete gitu ya Pak ya? Ya, obsolete dan punya kemungkinan Mm-mm. dia akan bisa si data kita mungkin akan bisa dijebol, entah di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, Oh, oke, berarti begitu. ada risiko ya di situ Ada ya Pak ya? risiko, betul. Dan kenapa sih Pak bisa terjadi obsolete ini atau mungkin memang kuantum komputer sudah sejauh mana gitu Pak? Yes, sebetulnya quantum computer masih belum bisa digunakan secara praktikal, Oke. karena kalau Amel kan juga lulusan teknik elektroan ya, Iya. pasti memahami juga tentang masalah Turing mesin, ya kan? Mhm. Quantum computer masih belum comply sebagai complete Turing machine, sehingga dia nggak bisa digunakan sebagai komputer yang mirip dengan yang classical computer. Tapi Oke. dia memang punya keunggulan yang sangat cepat, ya kan? Mhm. Hanya untuk beberapa fungsi khusus, yaitu kalkulasi, mathematical calculation. Spesifiknya adalah di dalam menghasilkan bilangan prima yang sangat Oh. besar. Jadi bilangan prima dengan ratusan number. Mhm. Jadi panjang sekali tuh angkanya itu. Nah, itu bisa dengan cepat dibuat oleh komputer kuantum dengan menggunakan algoritma yang ditemukan oleh seorang ilmuwan, Peter Shor. Jadi namanya Oke. algoritma Shor. Shor algorithm tahun 94. Jauh sebelum quantum computer seperti saat ini gitu. Berarti perbandingannya mungkin bisa berkali-kali lipat jauh ya Pak ya dibanding komputer Saya kira biasa gitu Pak? bisa mungkin jutaan Wah, kali lebih jutaan cepat. bahkan sampai. Kecepatan untuk Oke, kalkulasinya mendapatkannya, tadi. kalkulasinya betul. Baik, Pak. Nah, kalau begitu nih, Pak, dengan tadi Pak Jul menyampaikan adanya kemajuan di sisi kuantum komputer, terus Yes, juga risiko tadi ya, terkait enkripsi begitu. iya. Sebenarnya kita sebagai pengguna atau mungkin pelaku bisnis ya, Pak, apa Mm-mm. sih Pak yang perlu diperhatikan kalau gitu? Ya, jadi kita mesti memahami mana-mana algoritma yang sudah tidak lagi lolos Oke. dan itu jangan kita gunakan lagi sebetulnya. Terutama Hmm, untuk mengamankan data kita yang mungkin cukup sensitif. iya. Tapi kalau misalkan data pribadi yang tidak sensitif atau data yang ya mungkin tidak terlalu bernilai mahal ya mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau Mhm. data-data terkait mungkin resep-resep rahasia Iya. gitu kan atau kepentingan negara, Oke. saya kira harus sangat aware karena bisa aja data itu akan bocor Mhm. gitu.
Oke, baik. Berarti terkait, tadi ya enkripsi data yang memang sangat-sangat penting begitu ya, Pak, ya, Yes, itu. heeh. Kalau misalnya untuk saat ini, Pak, memang enkripsi yang digunakan itu pada umumnya seperti apa? Dan apakah sudah termasuk kategori obsolete atau belum gitu, Pak? Oke, Heeh. mungkin, pengen tahu yang mana yang obsolete Iya nih? betul, biar bisa milih nih Yes. gitu, Pak. Sebetulnya kalau kita bicara enkripsi itu ada banyak macamnya ya. Yes. Saya kira ratusan, saya kira ada. Namun, enkripsi yang paling banyak kita gunakan adalah enkripsi yang, paling cepat gitu kan. Oke. Enkripsi yang paling cepat itu adalah enkripsi yang didukung oleh hardware, contohnya AES encryption, Mmm, dan kemudian enkripsi yang paling sering digunakan juga RSA untuk asymmetric encryption gitu kan, oke. dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Tapi saya Yes. kira yang praktikal dipakai oleh masyarakat saat ini tidak terlalu banyak, Mhm. beberapa saja itu. Nah, jadi AES, kemudian RSA. Nah, RSA ini tidak quantum proof. Oh. Nah, gitu. Mungkin boleh saya sedikit menjelaskan? Iya, Oke. boleh, Pak, mungkin. Jadi umumnya kita kan kalau mengakses, web server, Yes. mengakses internet, itu kita pakai browser, Mhm. HTTPS gitu ya. Betul. Nah, HTTPS itu kan artinya HTTP yang diamankan oleh SSL, Yes. Secure Socket Layer. Mhm. SSL itu adalah sebuah mekanisme, mengamankan TCP tunnel dengan Mhm. menggunakan enkripsi. Enkripsinya cukup canggih dan bagus dan aman, yaitu AES encryption rata-rata karena didukung oleh hardware, oleh prosesor. Oke. Namun sebelum dia bisa, komunikasi, ada satu mekanisme handshaking di sisi SSL, yaitu key exchange. Jadi Mmm, key yang dipakai untuk enkripsi AES itu harus dipertukarkan dari klien ke server, servernya, supaya iya, key-nya sama, sehingga dia bisa encrypt-decrypt dengan cara yang betul. sama, gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa exchange, maka dia menggunakan, eee, satu teknologi namanya PKI, Mhm. Public Key Infrastructure. Mmm, Di situ dia ada mekanisme, public, key dengan private key, yang mana umumnya itu menggunakan RSA, oke. oke. Pertukaran ini tadi ya, Iya, Pak, ya? bukan itu. Jadi RSA create public, dikirim ke user, user akan encrypt pakai public key, dikirim ke server, dan Mhm. seterusnya. Itu sebetulnya cukup aman. Namun, RSA ini sudah tidak lagi quantum proof. Untuk saat ini Untuk berarti? saat ini sudah tidak lagi, artinya sudah tidak aman lagi, Oke. gitu. Apakah cukup menjelaskan? Menjelaskan, Pak. Terus Mhm. kalau misalnya begitu, Pak, tadi kan RSA sudah disebut, tidak aman karena tidak quantum proof gitu ya, Pak, Iya, ya? mhm. Tapi apakah, istilahnya para pelaku bisnis yang menyimpan data-data penting gitu, Pak, ya, atau mungkin pemerintahan, itu sudah aware atau justru sebenarnya masih banyak digunakan nih, Pak? Iya, saya kira, eee, masih Masih banyak banyak ya sekali. memang Jadi ya? Heeh. saya apakah sudah aware, saya nggak agak susah menjawab, Iya, karena nggak ada datanya. Cuma betul betul, kayaknya heeh. kebanyakan belum tahu sih, Oke. gitu. Tapi nih Pak, satu sisi kan sebenarnya kita menggunakan atau bahkan menemukan kuantum komputer itu bukan hal yang umum ya Pak ya, Iya, tidak mudah betul. juga. Apakah kita perlu sangat hati-hati dengan adanya risiko tadi Pak? Iya iya, jadi Heeh. memang quantum computer bukan barang yang mudah didapat. Iya, heeh. Tidak bisa kita mengakses sembarangan. Saya kira Yes. hanya beberapa institusi dunia yang punya, Iya betul. seperti IBM, Google gitu Mhm. kan, kemudian Microsoft kalau nggak salah gitu ya. Namun, seperti halnya teknologi-teknologi lainnya di dunia lain, ya di dunia kita, yang dulunya mahal nggak bisa diakses, lama-lama bisa diakses gitu kan. Oke. Suatu ketika quantum computer juga akan bisa diakses oleh Betul. masyarakat awam gitu, atau Mhm. mungkin ya karena dia cukup banyak, ada di laboratorium yang mungkin orang-orang tertentu masih bisa akses. Jadi accessibility itu saya kira lama-lama akan lebih mudah. Iya. Dengan demikian, maka threat, ancaman masalah, kebocoran data atau, Mhm. eee, pembongkaran data karena, RSA yang sudah bisa dijebol oleh quantum computer akan semakin nyata. Terutama kalau data itu data rahasia seperti data, kepentingan negara gitu ya, rahasia negara, saya kira itu akan sangat, eee, menjadi, threat karena orang mungkin, bisa dengan lebih berani untuk, mengumpulkan, mengharvest, kemudian mungkin bisa juga menjebolnya dengan mengakses sebuah quantum computer di belahan dunia lain, begitu. I see. Oke, tapi kan kita nggak tahu itu kapan terjadi ya Pak ya, yang Mhm, menjadi umum itu. mhm. Kenapa kita nggak ganti dari RSA-nya tuh nanti aja gitu? Ya memang, sebetulnya sudah ada beberapa, algoritma yang dipakai untuk menggantikan. Mhm. Dan, memang tidak terlalu mudah untuk bisa menggantikan karena itu adalah sebuah infrastruktur. Oke. Jadi itu harus didukung oleh, vendor-vendor yang menciptakan infrastruktur. Mhm. Seperti vendor yang membuat web browser, vendor yang membuat web server, dan Iya. seterusnya gitu kan.
Dan juga mungkin awareness kita sebagai user, apakah kita cukup aware. Sebetulnya walaupun vendor itu mungkin tidak atau belum menggantikan, kita masih punya alternatif untuk menggunakan yang lain. Hanya saja karena mungkin tidak umum, dianggapnya agak susah gitu kan, seperti itu. Oke. Tadi saya mendengar satu istilah nih Pak, yang bisa di-harvest gitu. Iya. Maksudnya tuh gimana sih Pak? Ya jadi sebetulnya walaupun kita nggak bisa mengakses dengan Mhm. mudah quantum computer, bukan berarti artinya saat ini kita bisa pakai dengan tidak perlu memperdulikan ya. Oke. Tapi karena ada satu mekanisme yang kita sebut harvest now, decrypt later, HNDL. Oh, oke. Itu Jadi umum nggak Pak? Sudah dikenal atau itu belum? sangat umum di Sangat dalam umum dunia ya? security. Baik. Jadi bisa saja ada orang-orang yang saat ini Mhm. mengumpulkan data-data itu, walaupun Oh. tidak dapat dilihat, tapi dia kumpulkan dulu dengan harapan suatu ketika dia bisa mengakses quantum computer dan dia bisa bongkar mendapatkan key-nya. Apalagi kalau data itu data yang sangat important, data kenegaraan gitu kan. Yes. Nah itu bahaya di situ kalau dia masih pakai RSA. Dan itu sangat mungkin ya Pak, ya, Sangat dilakukan mungkin. sekarang juga. Mm-mm. Oke. Wah, saya jadi agak ngeri nih Pak. Pengen tahu nggak sebetulnya kenapa RSA saja yang jadi masalah gitu kan? Oke, di antara yang lainnya gitu Pak, Iya, atau? atau ya yang lainnya tuh aman, AES Mhm. aman. Oh, secara mekanismenya kenapa gitu Pak? Mm-mm. Boleh Pak ceritain nih Pak? Oke. Jadi RSA ini sebenarnya sangat terkenal di dunia dan Yes. sangat berjaya gitu kan, karena sudah cukup puluhan tahun juga dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia gitu kan. Yes. Namun ya itu karena RSA ini memiliki sebuah ciri Mhm. yaitu yang menjadi weakness ketika berhadapan dengan quantum computer, yaitu RSA ini menggunakan mekanisme faktorisasi bilangan integer Oke. untuk mendapatkan dua faktor bilangan prima. Bilang prima. Nah ini dia jadi kunci di situ, Hmm. di mana bilangan prima itu dengan mudah di-generate oleh si quantum computer. Oke. Sehingga RSA itu bisa dengan mudah untuk dibongkar lebih cepat. Hmm. Yang tadinya kalau tanpa menggunakan quantum computer butuh waktu mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun, saya lupa ya, ribuan tahun saya kira. Saat ini cuma hitungan mungkin beberapa jam atau beberapa hari itu sudah bisa jebol, begitu. Sangat jauh berarti ya peningkatan kecepatannya Sangat tadi. jauh, Yang Bapak betul. bilang jutaan kali itu Iya, mempercepat adanya betul. kebobolan tersebut. Yes. Wah, agak menyeramkan ya Pak kalau Ya, terjadi secara nyata gitu sebetulnya kan. cukup menyeramkan. Gitu. Hanya saja memang jarang dibahas ya Pak ya sepertinya terkait Iya, ini. ya itu kadang kita suka menghindar sesuatu yang kita nggak bisa antisipasi terus dianggap nggak ada gitu ya. Oke. Tapi Pak nih, dengan segala risiko tadi dan mungkin juga adanya kekhawatiran jika itu memang terjadi ya Pak, ada nggak sih Pak solusinya gitu? Sebetulnya ada sudah Oh, solusinya. oke. Jadi ketika saya kira NIST ya kalau nggak salah itu mengeluarkan data itu dan juga kemudian sudah ada antisipasinya. Beserta dengan cara Iya, sudah ada. mengantisipasinya. Jadi ada sebuah enkripsi yang bagus, yang baik digunakan, yang quantum proof Oke. untuk menggantikan RSA, yaitu yang kita juga gunakan, yaitu MLCAM, MLKEM. Itu juga kenapa kita mengimplementasikan MLCAM pada SEMA produk kita. Ya. Jadi SEMA itu sebagai HSM online dan ada key exchange-nya, tapi menggunakan MLCAM. Tidak RSA yang tadi Bapak Bukan ceritakan. RSA, sehingga keamanan yang di-deliver oleh SEMA itu end-to-end. Karena tidak menggunakan RSA, seperti itu. Baik Pak, tapi sebetulnya MLCAM ini apa Pak? Kenapa bisa beda jauh lebih aman dibandingkan RSA tadi Pak? Ya karena tidak menggunakan mekanisme yang tadi RSA gunakan, yaitu yang cukup sederhana. Jadi kita ada kompleksitas di dalamnya itu yang membuat quantum computer pun tidak bisa menjebolnya. Begitu. Dan sudah teruji ya Pak ya? Sudah terkait teruji, MLCAM ini? betul sekali. Oke Pak Jo. Nah tadi kan MLCAM Bapak bilang sudah diimplementasikan di produk kita ya Pak, Ya, di SEMA. SEMA itu. SEMA ini Pak, mengingat tadi Pak Jul bilang bahwa sebenarnya cukup banyak ya istilahnya pihak yang mungkin harus aware dengan data-datanya juga, keamanannya. Berarti siapa aja sih Pak yang butuh SEMA ini Pak? Ya sebetulnya dengan munculnya awareness terkait data privacy, seperti GDPR, UGDP, kemudian banyaknya juga kebocoran-kebocoran data yang muncul, apalagi dengan adanya AI ini semakin canggih sekali ya. Bukan cuma kita yang masyarakat biasa mendapat keuntungan dari AI, tapi juga para attacker, ya kan? Para bad actor, ya kan?
mereka juga punya keuntungan bisa membuat backdoor, bukan membuat ya, menemukan backdoor exploit yang lebih mudah lagi. Sehingga saya kira kebutuhan masyarakat bisnis untuk encryption yang baik end-to-end dan menggunakan HSM itu sangat nyata, sangat dibutuhkan belakangan ini karena ancaman-ancaman itu semakin nyata juga gitu. Dan SEMA hadir untuk menjadikan pengganti HSM yang lebih mudah dijangkau, Oke. lebih mudah diakses, dan secara biaya tidak terlalu mahal begitu. Iya, oke Pak Jul. Ya, Jadi memang banyak ya Pak yang sepertinya membutuhkan SEMA ini yes, untuk sangat banyak, diimplementasikan begitu ya Pak. betul. Pengimplementasiannya mudah juga ya Pak ya? Sangat mudah menggunakan API dan PIN, Oke, begitu. baik Pak Jul. Udah cukup banyak nih Pak yang Yes, kita bahas heeh, pada episode kali ini ya, terkait tadi tentang bagaimana enkripsi itu mhm, mengamankan data dan trennya ternyata ada yang harus perlu diperhatikan ya Pak ya terkait iya, pemilihan metodenya Pak betul, atau Nah, jadi bagaimana kita terutama para pelaku bisnis yang memiliki data-data penting itu harus lebih aware lagi ya. terkait enkripsi apa sih yang kita Hindari gunakan. penggunaan RSA, Yes. Dan salah satunya juga dari produk Equinix yaitu SEMA sudah SEMA. menerapkan dengan menggunakan MLCAM ya Pak ya. Betul, hampir semua produk kita juga sudah kita alihkan untuk penggunaan MLCAM. Oke, yang memang sudah Mhm, quantum proof. betul sekali. Oke, untuk rekan-rekan yang mungkin ingin lebih tahu terkait SEMA ya Pak ya, bisa Iya, juga mengunjungi website kita Pak. betul. Di sana lengkap informasi mengenai produk-produk dari kita dan mungkin terkait kira-kira apa sih yang cocok untuk perusahaan-perusahaan teman-teman semua. Oke, kalau gitu mungkin kita izin sudahi dulu nih Pak Ya, makasih episode Amel kali ini. buat Sama-sama Pak Jul, thank you. pertanyaannya yang sangat mencerahkan Ya, gitu kan. semoga inspiratif untuk teman-teman di sana semua juga. Oke, Teman-teman jangan lupa untuk subscribe tentunya yes. YouTube dari Equinix Business Solution agar tidak Mhm. ketinggalan episode terbaru dan juga untuk berita-berita dari Equinix serta terkait tren teknologi bisa langsung aja follow di sosial media kita, ada di Instagram, X, kemudian Facebook dan juga LinkedIn. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya Pak Jul dan Yes. teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye.